Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila Imam Jalaluddin Al-Mahali rahimahullah wa Imam Suyuti rahimahullah wa nas'alu barakatah umur kita ila jami'an hadara fi hadzal majlis baitana lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Punten ge, Cang. Aku harus masak. Mak. Gitu ya. Kalau om gitu cerita hari ini. Apa malah dapur? Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong seneman iku azlamu luwih zalim sapa man aila ahada tegese ora ana wong siji iku azlamu luwih anyaya sapa man mimman tinimbang wong manangka nyegah sapa man nyegah masajidallahi pira-pira masjid Gusti Allah nyegah apa ayyuzkara yen to menyebut fiha ing dalam masajid nyebutiku ismuhu piro-piro asmane Gusti Allah. Ai bi sholati tegese melaksanakan salat ing dalam masjid wa tasbihi lan ngucapaken tasbih. Wasa'an niki aslinipun alqasipun lumaku berhubung niki kalimah sejak salajengipun fi kharabiha wasa'a dipun arteni wasa'a lan berusaha sapa man azlamu menika fi kharabiha ing dalam merobohkan masjid ai bil hadmi tegese merobohkan au ta'tili tegese atawa mengosokkan masjid nazalat temurun apa ikilah ayat nggih wa man azlamu mimman mana masajidallah al ayat temurun ikhbaron krono ngabaraken ngani rumi saking rum atau Romawi nggih jaman seniki alladzina utawi akeh kharabu kang ngrusak atau ngrubuhaken sapa alladzina Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis au fil musyrikina utawa ngabaraken ing dalem wong-wong musyrik lama sodu tatkala menghalangi sapa wong musyrik annabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamal hutaibata ing taun hutaibah ngalang-alangi nganil baiti saking mlebu maring Baitullah niku nggih Ka'bah. Nah niki pun kula arteni pun kula artosinipun kula waos rincianipun napa? Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah orang yang zalim, yang lebih zalim? Atas niku nggih, itu artinya aila ahadan azlamu, tidak ada orang yang zalim yang lebih zalim dari orang yang melarang mimman mana masajidallah, melarang
untuk menyebut asma-asma Allah di dalam masjid. Jadi tafsirnya pun bis sholati wat tasbih, itu melaksanakan sholat dan tasbih, itu mengagungkan asma-asma Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan orang yang sangat zalim itu ada usaha untuk merobohkan masjid. Nah, kenapa di sini dalam kalamullah disebut masjid Allah, masjidnya Allah? Karena dalam prakteknya, dalam kehidupan ini banyak orang yang karena persaingan atau demi wibawa atau demi pujian, sebelah udah bikin masjid besar, udah lumayan bisa fasilitas cukup, karena demi penghormatan mendalani gawe masjid. Nah, masjid yang seperti itu bukan masjid Allah, tapi masjidnya orang. Makanya kalau Allah dipatenkan masjid Allah, jadi bahasa adalah masjidnya Allah. Nah, terakhir pun wasa'a fi kharabiha, dan orang yang sangat zalim dari orang yang zalim, itu artinya yang lebih zalim dari yang zalim. Cara ngelakuin itu zalim murokab, udah double. Zalim lebih zalim. Siapa itu yang lebih zalim? Wasa'a fi kharabiha, berusaha untuk merobahkan masjid. Sepenjenengan di dalam zaman seniki, terutama di dunia atau negara-negara yang minoritas Islam, kok masih terjadi, bukan zamannya Rasulullah saja. Lagi masjid dirobohkan. Ada. Nah ini kalau badhe jelasaken asbabun nuzul sing diwaos-waos au fil musyrikina lamma saddu Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudzaibah anil bait. Iki asbabun nuzulnya di zaman Rasulullah niku enten kaum musyrikin dari Makkah itu melarang Rasulullah mau melaksanakan umrah. Insya Allah kalau nggak salah dalam sejarah itu di bulan Dzulqa'dah. Ketika sampai di daerah Hudaybiyah adalah suatu kawasan, di situ sebenarnya telaga air. Ketika sampai di situ, yang namanya zaman dulu, zaman masih sangat genting gitu ya, masih ada persaingan, masih ada peperangan dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu artinya masih tegang gitulah hubungan antara musyrikin dan para muslim Madinah. Nah, ketika itu yang penting ini saya harus jelaskan asbab nuzulnya ya, nanti kita uraikan lagi seterusnya. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan mimpi, bahwa dalam mimpi itu Nabi Muhammad mendapatkan kunci Ka'bah ketika melaksanakan umrah. Dari saat itu beliau menceritakan kepada para sahabat, yang akhirnya para sahabat dan Rasulullah Nabi Muhammad bermusyawarah lalu melaksanakan yaitu umrah. Ini yang dimaksud lamma saddu Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudzaibah anil bait. Itu Rasulullah akhirnya membawa para sahabatnya kurang lebih 1.400 kaum muslimin untuk melaksanakan atau melakukan safar, yaitu mau melaksanakan umrah. Tapi ketika sampai di lembah Hudaybiyah, itu ada beberapa utusan dari kaum Quraisy atau kaum musyrikin itu melarang dengan masuk Mekah karena kekhawatiran Rasulullah mau ngajak perang. Yang akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, itu yang dimaksud amal Hudaybiyah. Jadi itu dalam sejarahnya di tahun ke-6 kalau nggak salah, itu ke-6 Hijriah ada perjanjian Hudaybiyah. Itu apa isi perjanjian itu? Salah satunya adalah sebenarnya dalam perjanjian ini sangat tidak adil, tapi kita alhamdulillah mempunyai Nabi yang sangat
mulia akhlak beliau, akhirnya Rasulullah tetap menyetujui perjanjian-perjanjian yang dibuat. Ya bahkan dari musyrikin itu sampai mengirim 3 kali utusan. Yang pertama ada Budayl bin Warqa, kedua saya lupa, yang ketiga ada sahabat kalau nggak salah itu Suhail bin Amr. Nah Suhail bin Amr itu datang menemui Rasulullah, langsung melaksanakan surat perjanjian berikut tanda tangan. Yang isi perjanjian kurang lebih adalah di mana ada kaum musyrikin masuk ke Madinah, kan itu kota Madinah sama Mekah itu selalu tegang. Harapan musyrikin perjanjian itu orang muslimin Madinah harus mengembalikan orang musyrikin. Orang muslimin Madinah jika kedatangan orang musyrikin itu perjanjiannya harus mengembalikan ke kaumnya, yaitu ke Mekah. Dan juga sebaliknya, nggak adilnya apa? Di saat muslimin ke Mekah datang ke kaumnya musyrikin, itu tidak boleh dikembalikan. Sudah jelas tidak adil perjanjiannya. Sehingga dalam awal perjanjian pun Rasulullah menginginkan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tapi kaum musyrikin menolaknya. Alhamdulillah Nabi Muhammad sabar. Ya udah, kita lanjutkan. Perjanjian yang kedua adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Teken, intinya udah, oke siap. Orang walaupun sahabatnya sejatinya itu tidak setuju. Rasulullah itu artinya kita dizalimin kalau kayak begitu. Dan perjanjian selanjutnya apa? Boleh umroh pada tahun depan. Itu pun tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang tersarungkan. Udah sangat tidak adil sebenarnya perjanjian itu. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mau tauke, tanda tangan perjanjian itu. Walaupun dalam prakteknya kesana begitu 2 tahun, kaum musyrikin sendiri yang menyalahi perjanjian itu, yaitu memerangi kabilah Huza'ah. Saya itu kabilah Huza'ah. Sebenarnya kabilah Huza'ah itu masih musyrikin, tapi sudah mendekati, sudah lentur dengan kaum muslimin. Yang akhirnya subhanallah kaum Huza'ah kabilah itu juga akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Nah akibat dari pelanggaran itu ya tetap orang Islam sebenarnya dari zaman Nabi itu tidak ada istilah menyerang, sebenarnya itu selalu membela diri. Ya beda seperti ayat ini yang saya tadi baca, wa man azlamu mimman mana masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ayat itu adalah sifat menggambarkan, menjelaskan sifat-sifat kedengkian orang-orang Yahudi atau Bani Israel secara umum. Itu dulu udah kita jelaskan, sifat kedengkian diucapkan. Pertama rasa hasad. Yang kedua, siapa yang ingat lagi? Lalu diucapkan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Setelah ada rasa hasad, mereka memprovokasi orang-orang muslim. Orang muslim, orang usah ibadah kalian semua. Karena apa? Dalam kitab saya tertulis kayak gini. Padahal ayat-ayat itu sudah dirubah. Kalian semua tidak ada yang masuk surga kecuali seperti agama-agama kita. Kemarin sudah jelaskan ya, ada agama Yahudi atau ada agama Nasrani. Mereka mengklaim hanya mereka lah atau yang seperti mereka lah pendapatnya masuk surga. Itu dulu dari kita jelaskan, jangan sampai kita meniru watak karakter seperti orang-orang Yahudi. Nah, itu yang akhirnya sekarang dijelaskan lagi meningkat. Yang darinya ucapan ya sing jenis hajat rasa diucapkan terus berusaha untuk mempraktekkan. Di sini juga begitu, dalam ayat Quran dijelaskan watak tercela kaum Bani Israel atau Yahudi khususnya ya begitu, diucapkan hajat dengki, terus diucapkan mereka mengklaim mereka lah yang paling benar, diucapkan. Dan di situ ayat Quran menegaskan wa'fu wasfahu. Kalau masih dalam ucapan islah,
aja dilayani. Kan akan nggih. Nah seniki Gusti Allah menjelaskan ayat ini asbabun nuzulnya, mereka sudah jelas-jelas melarang Rasulullah bersama sahabatnya, bersama kaum muslimin untuk melakukan umrah ke Baitullah. Itu tafsirannya pun ikut memiliki. Dan yang kedua juga ayat ini mengabarkan ikhbaran 'anil rumi alladzina kharabu Baitul Maqdis. Apa maksudnya tafsiran ini? Itu menjelaskan tentang dulu orang-orang Romawi alladzina kharabu Baitul Maqdis, yaitu yang menginvasi atau memerangi, merebut itu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tahu di mana? Palestina. Nah itu kisahnya panjang. Siapa orang yang terkenal masyhur dalam kisah yang merebut Baitul Maqdis itu salah satunya adalah Raja Bukhtanasor. Bukhtanasor adalah termasuk raja keempat dunia dalam sejarah yang sangat berpengaruh. Tapi sayangnya tidaklah Bukhtanasor itu adalah dari kaum kafir, musuhnya Islam. Itu raja empat kan, ada Sulaiman, Dzulkarnain, ada Namrud, ada Bukhtanasor. Itu salah satunya raja dunia yang menguasai dunia. Yang merampas Baitul Maqdis Yerusalem adalah Raja Bukhtanasor. Yang begitu ke sini itu adalah terjadinya yang dalam alladzina kharabu Baitul Maqdis anir Romawi, itu kejadiannya setelah Nabi Zakaria dibunuh, atau setelah kekuasaan kerajaan Yahuda setelah Nabi Sulaiman. Mantan kurang urut ngapunten. Intinya begitu ke sini dirampas oleh Bukhtanasor dari Babilonia. Babilonia itu adalah sekarang Irak. Dan alhamdulillah begitu sampainya zaman Rasulullah direbut kembali oleh sahabat Umar bin Khattab. Dan kesini lagi ada perang namanya perang salib. Kesini lagi ada perang Israel dan Palestina. Udah turun-temurun itu mungkin sehingga hari kiamat. Kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah. Insya Allah Allah tahu yang terbaik buat kita semuanya orang muslimin. Allahumma. Nah niki kita cukup ngupas ayat niki mawon nggih. Karena waktu sudah malam. Napa sing dimaksud orang yang sangat zalim mencegah orang untuk ke masjid untuk menyebut asma-asma Allah. Nah, dalam arti mencegah itu biasanya kan ada tafsir dua makna dalam ayat ini. Yaitu pertama adalah hakikat. Yang kedua adalah kias. Apa yang dimaksud hakikat? Yaitu mencegah dengan terang-terangan dan secara langsung. Jadi saya tidak akan membahas yang viral sekarang ini, yaitu pemerintah dari Kemenak membatasi hak-hak kepentingan masjid. Kepentingan masjid kan macam-macam ya. Salah satunya adalah yang membantu kepentingan masjid adalah pengeras suara, yaitu toa dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita rasa kalau membahas masalah kepentingan masjid, ya pastinya pengeras suara itu juga digunakan untuk mengumandangkan asma-asma Allah. Biasanya anggar wong sing keimanannya orang anak atau iman itu dhaif lemah, krungu suara kumandang azan, kayaknya mandan panas, iya Pak. Gila mandan. Ya itulah. Mungkin atas dasar itu jangan Islam tidak toleran, ya kita ambil positifnya saja. Sebenarnya kita sebagai orang muslimin, apalagi kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, itu kita ditekankan gimana cara kita menyikapinya. Akhir-akhir ini keputusan Menteri Agama kita udah kita tanggapi dengan hati jembar. Maksudnya apa? Kita kembali ke masalah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam amar ma'ruf nahi munkar kan kita harus dalam persyaratannya kan harus elegan.
tidak boleh kasar. Kita harus tetap mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu arif. Itu kita tidak boleh ibaratnya nempeling dibalas nempeling, tonjok balas tonjok, sampun ampun. Kalau bisa sebenarnya Gus Mahmun ninju saya, Gus Mahmun meletakkan rokok. Seharusnya begitu. Begitu juga ada Kemendak yang merasa ada beberapa umat yang tersakiti dengan batasan-batasan kebijaksanaan yang kurang pas menurut muslimin yang tidak sependapat. Ya, kita tanggapi dengan al-adatul muhakkamah. Udahlah, kita pasrahkan kepada para dewan-dewan pembesar ulama yang di daerah kita. Udah, kita tawakal Allah, kita serahkan ke beliau-beliau. Pemerintah paham ya? Masalah kita mau bersama-sama keras, ya nggak jadi. Itu pun tidak dianjurkan dalam agama Islam. Ya pun pokoknya jangan ditanggapi dengan negatif. Udah, ambil positifnya saja. Masalahnya apa? Kalian perlu ketahui, innallaha sami'un basir. Gusti Allah itu maha mendengar. Jenengan Al-Adan ibaratnya Arab dong, tanpa pengeras suara juga udah jelas kok. Gusti Allah maha mendengar. Masalahnya juga dari dulu udah ada dikala sahabat Abu Bakar mesti berdoa dengan apa ya, pelan. Lalu ditanya sama sahabat lain, kenapa Abu Bakar di saat engkau berdoa pelan sekali? Saya malu pada Allah, kalau saya tahu Allah maha mendengar. Tapi ada sahabat satu lagi, siapa? Umar bin Khattab, doanya selalu jahar keras. Alasannya apa? Ben orangan. Jadi semuanya ada sisi positifnya. Udahlah, kita nggak usah mempermasalahkan yang tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Kita ambil positifnya saja. Seandainya emang itu betul, pembatasan itu ada positifnya buat masyarakat sekitar, ya udah kita mutir, kita manut dengan hukum. Nek paham nggih? Udahlah dibikin cara Pak Kulman kalau briefing itu Pak, positif thinking. Mudah bisa tawakal Allah. Orang asing angel sebenarnya kalau salah. Nah niki terasipun napa wasa'a fi kharabiha. Dan berusaha untuk merobohkan masjid bil khadmi au ta'tili. Dengan merobohkan masjid, tafsirannya au ta'tili atau mengosongkan masjid. Oh tadi belum dijelaskan apa yang dimaksud dengan makna kias. Yang dimaksud mencegah dengan makna kias. Karena dua makna ya, secara hakiki dan kias. Yang makna kias adalah mungkin orang-orang yang mau mencegah masuk masjid itu secara tidak langsung dengan praktek melarang, jangan, tidak. Tapi mereka menggunakan istilah kias, yaitu membuat program-program, mungkin kalau zaman sekarang biar ambil paham ya, mungkin dengan membuat program iuran berhadiah kayak soalnya Pak Lukman di saat zuhur malah mengadakan program berhadiah sehingga orang-orang datang ke Pak Lukman akhirnya tidak datang ke masjid. Itu salah satu gerakan orang-orang yang zalim yang berusaha untuk melarang ke masjid tapi dengan secara kias, tidak secara langsung, secara hakikat itu tidak. Atau membuat program-program hiburan yang akhirnya melalaikan kaum muslimin untuk datang ke masjid. Itu kok banyak sekarang kita rasakan. Program-program televisi, program-program media, apapun, akhirnya umat Islam lalai untuk waktunya ada ke masjid. Wis siki kita rasa ngotot-ngotot lah masalah yang lagi viral pembatasan kebijakan Kemenang. Wong akhirnya dilarang baik, kita diperintah bekono masjid ora pada ya wis kita kembalikan apa aslinya baik, hasil positif baik. Orang bilang anak pembatasan benar rela. Ke fitnah, ke apa lah. Tapi prakteknya wong sing diajak bahkan nang masjid disiap nak panganan gratis pun kadang-kadang pada orang maka ya kuilah manusia. Mulai tepat al insanu makhluk khotawan nisyan, kepanggunan sing selalu salah kalau kelalen gue.
Rasakan malih, sekedhik malih nggih, kajeng ayat pas. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ulaika utai mengkono-mengkono man azlamu mimman mana'aniku, yaitu orang-orang sing caranya berusaha mencegah. Makana ora ono sapa ulaik lahum kadue ulaik ayyadkhuluha yento padha mlebu ha ing masjid illa khaifina angin padha wedi-wedi kabeh. Utawi lafal ula ayat ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin iku khabarun dadi khabar bi maknal amri lan maknane amr atau makna perintah. Jadi ayatnya niku mengabarkan berita, dan itu tadi sudah jelaskan ada berita dulu, kisahnya ada orang-orang Romawi menaklukkan atau merampas Baitul Maqdis, dan ada orang-orang musyrikin yang menghalang-halangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin untuk melaksanakan umrah. Itu yang dimaksud apa nggih? Khabar bimaknal amr. Jadi maksud dengan mana amr adalah ay akhibhum bil jihadi fala yadkhulha ahadan aminan. Nah niki kita mau membahas masalah jihad niki. Apa yang terbaik buat apa yang terjadi, begitu terjadi seperti tadi ada perbuatan dari yang tadinya dijelaskan dari rasa sampai kalimat diucapkan sampai kalimat melarang sampai ada tindakan wasa'a fi kharabiha. Tafsiran tentang lagi adalah khabarun bimaknal amr. Berita-berita ini jadi Allah dawuh atau memerintahkan kita semuanya akhifuhum bil jihadi fala yadkhulha ahadan aminan. Kalau masriyin ay akhifuhum tegese medeni sapa sir kabeh hum ing ulaik bil jihadi kelawan jihad fala yadkhulha mongko ora mlebu sapa ulaik menika wau ha ing masjid sapa ahadun niku wong suci aminah le aman. Napa maksudnya niki? Maksudnya Gusti Allah itu memerintahkan kepada kita semuanya di saat udah ada perlakuan yang zalim, sudah dengan tindakan sikipun jenengan biar masjid sekitar kita kok ada orang musuh kita merusak masjid, apakah kita mau diam saja? Tidak. Itu artinya Allah menegaskan di saat masjid kita dirusak, di saat kaum muslimin dizalimin, saat tidak adil, itu artinya kita harus bersama-sama akhifuhum bil jihadi. Paham betul? Nek adil nggih sebenarnya nggih. Di saat kita itu namanya apa? Membela diri. Itu udah benar namanya jihad. Biasanya orang pada salah paham dengan namanya jihad. Dia mulai ngebom sana, ngebom sini. Itu salah kabar. Ini udah jelas-jelas ketika musuh kita merobohkan masjid kita, apalagi itu di sekitar kita nggak boleh diam, Mas Bro. Kita harus ada tindakan perlawanan. Gimana caranya masjid kita aman? Kata mereka, fala yadkhulha ahadan aminan. Jangan sampai mereka memasuki masjid dengan rasa aman. Itu artinya kalau mereka masuki masjid dengan rasa aman, itu artinya tidak ada perlawanan. Bagi yang ngerti diterangkan teman-teman angel. Itu yang dimaksud ngata. Di satu sudah ada tindakan, Gusti Allah dawuh kita kalau jihad yaitu tidak boleh pangku tangan. Kita zalim. Apa bedanya dengan mereka? Di saat masjidnya Allah dirusak kok kita diam saja. Ya setidaknya ada perlawanan untuk itu bela diri, jangan sampai masjid kita rusak. Rasibun lahum fid dunya hisyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Lahum ikut tetap kabeh ulaik fid dunya yang dalam dunia khizyun utawi kehinaan ai hawa dan tegese kehinaan fil qatli dan peperangan. Itu maksud perang itu tadi. Kita enggak boleh pangku tangan, kita harus tetap melawan. Wasibilan menawan wal jizyati lan denda. Walahum lan ikut tetap kadue ulaik fil akhirati ing dalam akhirat adzabun siksa azimun ka aku. Huwa utai adzabun azim iku annaru siksan neraka. Nah niku jelas
Gusti Allah menjelaskan sudah tetap sekali bagi mereka orang yang berusaha untuk melarang ke masjid, entah itu yang dimaksud melarang secara makna hakikat atau secara kias. Lahum fid dunya khizyun, pasti di dunia mereka akan dibalas dengan kehinaan. Yaitu kalau diterapkan ya harus ada, jangan dilepas sampai mereka tidak akan melakukan lagi, kan begitu, wasibi, ditawan. Atau mereka sudah melakukan itu ya didenda. Mereka berbuat keonaran kok. Nah itu Al-Quran sudah menjelaskan, ngaten walahum fil akhirati adzabun adzim. Itu di dunianya tadi ya, kita apa yang harus kita berbuat menyikapi itu. Dan Allah menjelaskan dan di akhiratnya pun nanti ada ketetapan buat mereka orang yang seperti itu, yang berusaha untuk melarang masjid atau merobohkan masjid, azabun adzim, siksa yang luar biasa, yaitu neraka. Auzubillahi min. Jadi sebenarnya tafsiran ini dijelaskan malu-malu banget walaupun satu ayat. Masalah kisahnya Hudzaibiyah aja tadi saya nyari kasarnya, belum kisah sejarah Raja Bukhtanasor itu juga sejarahnya luar biasa, panjang lebar sekali. Tapi berhubung ini waktu tidak mengizinkan, saya juga mohon doanya besok pagi saya mau ke Jogja sama Gus Makmun. Mohon doanya mudah-mudahan dibarengi kelancaran, selamat sampai tujuan sehingga balik lagi juga selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma ngapunten atas doanipun. Lan iki ayat selanjutipun kangge teling anjing. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله العظيم. والله أعلم بالصواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamilan ba'da karim alim sultani. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liahbabina wa liman ahsana 'alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir. Amin. Khasatan li bagi sudut wajah bagi nasbun wajah bagi sabari wajah jati bahan dari wajah jati wa tapati berhati wa ila bahis wa ila cakoni wa ila ibu sadul anak maskul wa ila ma'amuni jalati ba binti ba nasmuti wa ila hadrati kaca mustaqimah wa ila hadrati ya binti kasabina semuanya wa ila hadrati ruhani min atina tuduruha wa ila hadrati ruhi man hadara fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma taqabbal mawqatan min jinan wa la taj'al qablahum hufratan min al-ard ya Allah. Allahumma nas'aluka barakatan fiha bil munasabah tafsir jalal amin. Nas'aluka barakatan fiha tawwa. Allahumma ya Allah, innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a ya Rabb.
istajib doa. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتذكرنا بها من جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع العصر والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبدلنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هم بضارين به أحد إلا بإذن وخاتمة حسنة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء عن الفيروس كورونا وغيره يا الله. اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا يا الله. فأنت الذي لا يرد سائل وأنت الله الذي لا يرد. يا من يقول لشيء كن فيكون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاوي أوان المبتحين. الفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Insyaallah bismillah
Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmatnya Allah dan dibarengi panjang umur, kesehatan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya nanti rutinan yang akan datang. Insya Allah itu nanti urusannya Pak Admin yang nanti memerintahkan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan saya sebagai Syekhul Bait ya, pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tuhan tafsir menurut saya pun minta dimohon, mohon minta dimaafkan. Dimaafkan nggih? Nggih. Ngapunten nggih? Nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan lah dalam asal-usul menika. Sikap semata saking kula. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya dipun labtu malih. Kita habisin semuanya. Saatnya saya teneh. Kita ingin konfirmasi kan gitu. Cepat. Besok, minggu besok di rumah Mang Gaying. Terus mati dulu. Mas Istiqom ya.